Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Nasir. Sebelum konten ini berlanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Baiklah, selamat menyaksikan. Nasi anjing, kata ini memang membuat heboh. Warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara menerima bantuan makanan siap santap yang berstempelkan kepala anjing dengan tulisan nasi anjing. Nasi bungkus dengan stempel nasi anjing tersebut lantas membuat warga resah lantaran dianggap berasal dari daging anjing yang tak halal untuk dimakan. Nasi anjing ini, apakah sama seperti pada kata nasi ayam? Nasi yang lauknya daging ayam, atau nasi ampera, nasi yang kita beli atau yang dijual atau yang diproduksi oleh rumah makan yang bernama Rumah Makan Ampera, atau nasi kucing yang artinya nasi yang porsinya seperti hewan peliharaan sehingga memang tidak mengenyangkan, atau sama seperti pada pola rumah saya yang artinya rumah milik saya. Bagi umat Islam, anjing itu sendiri adalah hewan yang haram dan najis, tetapi tidak bagi umat lainnya. Dan secara ideasional memang anjing itu juga bagi beberapa orang merupakan hewan peliharaan yang dianggap memiliki rasa setia yang tinggi, sehingga biasa digunakan untuk menjaga rumah atau sebagai teman mempertimbangkan referensi ideasional, konotasi, sehingga bisa dipahami dan diterima oleh banyak orang. Karena bagaimanapun memang ambiguitas tafsir itu akan sangat baik bila terdapat dalam karya fiksi. Tapi hidup kita ini bukan seperti karya fiksi, hidup adalah dunia nyata. Catatan kaki bukit, nasi anjing, referensi atau ambigu. 27 April 2020, sumserterkini.co.id. Lepas dari urusan lema, mudik dan pulang kampung yang sempat ramai, menyusul kata nasi anjing pun membuat warganet dan sebagian warga di Indonesia menjadi heboh. Upaya perlawanan terhadap COVID-19 pun menjadi ramai. Mendapat bantuan nasi bungkus yang siap santap tentu menjadi realita dari peribahasa pucuk dinanti ulam pun tiba. Hanya saja ternyata yang mereka terima tak seperti biasanya. Bungkusan itu bertuliskan nasi anjing, nasi orang kecil, bersahabat dengan nasi kucing, tagar Jakarta tahan banting. Saya mencoba membedah konsep kata nasi anjing itu. Pada bentuk lain, saya pesan nasi ayam. Maksudnya nasi yang lauknya daging ayam. Tahi ayam itu berwarna hitam. Maksudnya kotoran ayam. Saya mendapat nasi anjing. Maksudnya nasi yang lauknya daging anjing. Apakah begitu? Ayam bagi umat muslim halal. Anjing bagi umat muslim haram dan najis. Ketika bertemu kata tahi ayam, memang maknanya kotor, tetapi
tidak najis. Berbeda dengan ketika ada kata tahi anjing, maka maknanya kotor dan najis. Sifat ayam memiliki makna simbol yang bagus, lambang kejantanan. Makanya ada daerah yang menjadikan ayam sebagai simbol daerah. Ayam Kinantan. Anjing setia, bisa diandalkan. Makanya biasanya jadi penjaga rumah atau digunakan sebagai pendamping saat berburu. Referensi ini umum diterima di negara kita yang memang didominasi umat Muslim. Di budaya dan tradisi yang berlaku di teritorial lain, ada juga ditemukan makanan yang menggunakan kata anjing. Misalnya, menu makanan di toko roti atau rumah makan siap saji yang memang berasal dari konteks sosial dan situasional berbeda di negeri kita. Hot dog, penganan yang namanya mengandung kata anjing, tapi tidak ada sedikit pun unsur anjing di dalamnya. Atau kalau dalam perspektif jurnalis, salah satu fungsinya watchdog hampir sama dengan sifat setianya anjing yang menggonggong. Jurnalis itu salah satu fungsinya ya harus menggonggong atau mengontrol, yang artinya mengawasi kehidupan sosial. Atau kalau menu nasi di daerah tertentu ada juga sebutannya yang mirip, nasi kucing. Bedanya, kucing bukanlah hewan yang diharamkan dan najis, meskipun juga tidak diperkenankan dikonsumsi. Tetapi pada kata nasi kucing, referensinya juga bukan seperti pada nasi ayam, tapi nasi yang porsinya seperti porsi untuk kucing yang menjadi hewan peliharaan. Tidak kenyang kalau hanya satu porsi. Persepsi lain bisa dianalogikan dengan nasi pagi sore. Kalau kita beli nasi dari rumah makan tertentu, maka tulisan maupun logo di bungkusnya referensinya adalah kepada rumah makan yang menjual nasi itu. Makanya ada sebutan nasi pagi sore, nasi padang, nasi sederhana. Kalau Anda diberi nasi yang dibungkusnya tertera logo anjing dan tulisan nasi anjing, maka maknanya tentu bisa mengacu ke referensi bahwa nasi itu diproduksi oleh anjing. Artinya referensinya mengacu kepada si pemilik atau pembuat. Soal pemaknaan ini memang tak lepas dari unsur pemakai dan konteks sosial situasional, dikenal dengan istilah referensi. Contoh, kata berangkat. Maknanya berbeda bergantung siapa menyebutkannya. Anak yang pergi sekolah atau ayah yang pergi ke kantor. Saya berangkat ya Bu, ujar ayah kepada ibu yang berdiri di depan pagar. Berangkat yang dimaksud adalah berangkat ke kantor. Berbeda dengan sang anak yang juga berkata, saya berangkat ya Ma. Maknanya mengacu ke referensi sekolah. Maksudnya sang anak mengatakan bahwa dia berangkat ke sekolah. Atau contoh lain, ketika kita menyebut kata kopi di warung kelontongan, kopi satu ya, ujar pembeli. Penjual paham yang dimaksudnya adalah kopi bubuk.
entah merek atau jenis apapun, Robusta ataukah Arabica. Saat di rumah makan atau warung kopi, ketika pengunjung meminta kopi satu ya, maka yang dimaksud sudah dipahami adalah minuman kopi, bukan susu atau teh. Bisa juga dipengaruhi unsur ideasional. Misalnya, kata anjing bagi sebagian orang bisa mengacu ke asosiasi fakta. Binatang kesayangan bisa menjaga rumah dan diajak berburu. Bisa juga sebaliknya, haram dan najis. Makanya ketika konsep makna ini diterapkan kepada kata nasi anjing tadi, bisa acuannya referensi, bisa juga ideasional. Kalau referensi ke anjing, hewan peliharaan yang bisa menjaga rumah dan berburu dibandingkan dengan hewan najis dan haram, tentu tidak akan ketemu titiknya antara pemberi dan penerima nasi anjing tersebut. Kita analogikan dengan nasi ayam, nasi ikan, nasi telur. Maka nasi anjing adalah nasi yang lauknya daging anjing. Bisa diterima bagi si pemberi, tapi tak bisa diterima oleh penerima bingkisan. Walaupun nasi anjing itu ternyata nasi yang porsinya lebih besar dari nasi kucing. Menurut penjelasan pihak yang membagikan nasi itu melalui media massa. Dijelaskan bahwa nasi itu lauknya bukan terbuat dari anjing. Dijamin halal. Hanya porsinya yang lebih banyak dari porsi nasi kucing. Artinya, si pemberi ini punya referensi lain dengan menganalogikan bahwa ada nasi kucing yang porsinya sedikit. Hanya namanya saja menggunakan unsur kucing, meskipun isinya tidak mengandung kucing. Sementara bagi si penerima, mereka punya referensi yang berbeda, bahwa label makanan itu terkait dengan siapa yang memproduksinya. Artinya, kalau tertulis label nasi sederhana, nasi pagi sore, berarti nasi itu dibeli dari rumah makan sederhana atau pagi sore. Yang menjual atau memasak nasi itu adalah rumah makan tersebut. Kalau tertulis label nasi anjing, berarti nasi itu bisa saja diproduksi oleh lembaga yang namanya anjing. Anjing ini secara ideasional adalah haram dan najis. Walaupun isinya bisa saja tempe orek, ikan teri, cumi, dan sosis. Artinya, konsep antara pemberi dan penerima dalam komunikasi disebut komunikator dan komunikan, tidak ada persamaan persepsi. Bisa saja penerima tidak mempersoalkan itu, tapi pihak lain yang juga menerima informasi itu menjadikannya permasalahan. Terlebih, kemudian persoalan ini pun menyebar di media sosial dan viral. Memang dalam pemahaman makna ini, harus bisa menempatkan referensi atau ideasional itu dengan tepat. Ditambah dengan makna leksikal sesuai kamus dan konotasi maupun denotasi. Artinya, masing-masing pihak harus bisa menempatkan referensi dan ideasionalnya dengan tepat. Kata anjing
pada nasi anjing itu referensinya bukan pada hewan yang haram dan najis, tapi pada hewan kesayangan yang bisa menjaga rumah atau diajak berburu, yang bagi pemberi memiliki sifat setia dan cinta NKRI. Selain itu, referensinya juga ke nasi kucing yang porsinya lebih sedikit. Tidak mudah untuk menyamakan persepsi karena memang ideasionalnya bertolak belakang. Meskipun kita diuntungkan adanya bentuk-bentuk lain seperti hot dog dan watchdog yang dipakai di negara dengan budaya yang berbeda dengan kita. Penggunaan makna konotasi idealnya juga diperhatikan oleh pemberi nasi anjing itu. Mereka seharusnya menyadari bahwa ada ideasional yang umum dan diterima secara luas oleh warga negara Indonesia yang dikenal dinominasi umat muslim. Kalaupun menggunakan nasi anjing, memang lauknya anjing ataupun bukan, porsinya lebih banyak dari nasi kucing, keduanya tetap akan menimbulkan persepsi berbeda yang berbuah respon negatif. Akan menjadi lebih enak nasi itu jika labelnya tidak didekati kata anjing, karena bisa membuat ambigu, menimbulkan berbagai penafsiran, meskipun sesungguhnya merefren ke nasi kucing. Misalnya diganti namanya menjadi nasi bantuan, karena si pemberi juga mungkin tak mau makna nasi anjing itu referensinya diarahkan kepada si pemberi. Berarti yang memberi atau yang membuat adalah anjing. Sama seperti warga yang menerima bantuan itu serasa menyantap daging anjing, meskipun lauknya tempe dan ikan teri. Entahlah, kalau ada agenda lain dalam penyaluran bantuan nasi anjing ini. Karena bagaimanapun, berbagai kontroversi selama musim merebaknya pandemi COVID-19 ini telah membuat upaya perlawanan menjadi ramai. Ramai dibuat sebagai bagian dari manajemen konflik atau aplikasi teori komunikasi menutup isu dengan isu baru, atau murni kekeliruan. Semoga COVID-19 bisa dijinakkan, tidak sebaliknya semakin mengamuk seperti anjing gila. Palembang, 26 April 2020. Muhammad Nasir, pemerhati bahasa Indonesia dan dosen Universitas PGRI Palembang.